Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2A akan mempresentasikan tentang pembuatan bioetanol yang beranggotakan yang pertama Agung Abdullah, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Edo Firdaus, yang ketiga Nofriansah Eka Putra, yang keempat Tania Sagita Florensis. Dalam pembuatan bioetanol ini, kami menggunakan bahan yaitu singkong karet dengan nama lain Manihot glaziovi muel, yaitu dengan metode hidrolisis enzimatik dan fermentasi menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam pembuatan bioetanol dari singkong karet ini, yang digunakan yaitu pati dari singkong karet tersebut. Singkong karet tersebut mempunyai kadar karbohidrat atau pati sebesar 98,47%. Hal ini merupakan angka yang potensial guna pengolahan amilum menjadi etanol. Amilum atau pati tersebut kemudian dihidrolisis menjadi glukosa dalam kadar yang tinggi melalui pemanasan. Glukosa inilah yang selanjutnya difermentasi untuk menghasilkan etanol. Singkong karet ini sangat cocok dijadikan bahan baku pembuatan etanol dikarenakan mudah didapat dan bahan baku cukup aman dan ramah lingkungan. Singkong karet ini berukuran besar dan daun-daunnya juga berukuran besar dan lebih lebar dan lebat. Maka potensi singkong karet ini berfotosintesis juga lebih besar dan menghasilkan amilum atau pati yang akan lebih besar juga. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Nofriansah Eka Putra. Kepada Nofriansah Eka Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian, di mana pertama itu preparasi sampel, di mana sampel yang kita gunakan yaitu umbi singkong karet, di mana umbi singkong dikupas, kulitnya dicuci hingga bersih, lalu dipotong kecil-kecil dan dijemur selama 4-5 hari sampai kadar airnya hilang, lalu di blender hingga menjadi tepung. Selanjutnya yaitu dilakukan proses hidrolisis, di mana proses hidrolisis yang pertama yaitu proses likuifikasi, di mana pada proses likuifikasi ini 900 gram tepung singkong itu dimasukkan ke dalam panci besar, lalu ditambahkan aqueous sebanyak 4500 ml, kemudian diatur pH-nya antara 4-5 menggunakan NaCl 0,1N. Selanjutnya ditambahkan enzim alpha amilase sebanyak 3 ml dan diaduk hingga rata. Lalu campuran tersebut dipanaskan hingga suhu 80-90 derajat Celcius selama 60 menit, lalu didinginkan sampai suhu 55 derajat Celcius. Selanjutnya dilanjutkan pada proses sakarifikasi, di mana proses sakarifikasi merupakan proses pemecahan amil menjadi gula-gula sederhana yaitu disakarida dan monosakarida. Pada proses sakarifikasi, sampai hasil proses likuifikasi tadi ditambahkan enzim glukosa amilase sebanyak 3 ml. Selanjutnya sampel tadi dipanaskan pada suhu 50-60 derajat Celcius sambil diaduk selama 60 menit, kemudian didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya setelah dilakukan proses hidrolisis, dilakukan proses fermentasi, di mana pada proses fermentasi sampel hasil proses sakarifikasi dimasukkan ke dalam 3 wadah fermentasi, kemudian ditambahkan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 2 oz dan ditambahkan juga nutrisi amonium sulfat masing-masing pada wadah sebanyak 0,75%, 1% dan 1,25% sambil diaduk. Setiap wadah dipisahkan menjadi 3 wadah untuk difermentasi dengan variasi waktu fermentasi berlangsung selama 120, 144 dan 168 jam. Campuran dijaga pada suhu 35 derajat Celcius dan kemudian ditutup wadah fermentasinya. Selanjutnya setelah dilakukan proses fermentasi, dilakukan proses destilasi, di mana proses destilasi dilakukan untuk mengambil destilat etanolnya, di mana seperangkat alat destilasi disiapkan, kemudian dimasukkan hasil fermentasi tersebut ke dalam labu destilasi. Selama proses destilasi diatur suhu destilasi pada 78 derajat Celcius dan dihentikan proses destilasi ketika semua etanol telah terpisah. Selanjutnya yaitu setelah dilapakkan destilat yaitu berupa etanol, selanjutnya dilakukan analisis data, di mana analisis kadar etanol menggunakan instrumen gas kromatografi atau GC.
Adapun tahapan analisis kadar etanol dengan menggunakan kromatografi gas yaitu diambil 1 mikroliter etanol dari masing-masing destilat dan disuntikkan ke dalam kolam melalui tempat injeksi. Lalu puncak etanol dari kromatografi dihitung. Kadar etanol dalam distilasi ditentukan dengan membaca hasil kromatografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo Firdaus. Kepada Edo dipersilahkan. Terima kasih kepada Eka. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Reaksi antara C12H22O11 ditambah H2O menghasilkan 2C6H12O6. C6H12O6 terurai oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Sebagai nutrisi bagi Saccharomyces cerevisiae ditambahkan variasi konsentrasi amonium sulfat sebagai sumber unsur nitrogen. Selanjutnya, difermentasi selama variasi waktu yang telah ditentukan dan dijaga suhu maksimum 35 derajat Celcius pada pH 4-5. NH4 2 kali SO4 dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba lebih tinggi selama proses fermentasi dibandingkan nutrisi sumber nitrogen lainnya. Dari penjelasan sebelumnya didapatkan tabel hasil analisa kadar etanol dari fermentasi singkong karet, di mana pada waktu fermentasi 120 jam dengan konsentrasi amonium sulfat 0,75% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 9,593%. Dengan waktu yang sama, pada konsentrasi amonium sulfat 1% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 17,956%. Dan pada waktu yang sama juga, pada konsentrasi amonium sulfat 1,25% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 15,086%. Pada waktu fermentasi 144 jam, pada konsentrasi amonium sulfat 0,75%, konsentrasi etanol didapatkan sebanyak 13,200%. Dengan waktu yang sama, konsentrasi amonium sulfat 1% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 22,611%. Dan pada waktu yang sama, pada konsentrasi amonium sulfat 1,25% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 20,571%. Pada waktu fermentasi 168 jam, pada konsentrasi amonium sulfat 0,75% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 23,233%. Pada waktu yang sama, konsentrasi amonium sulfat 1% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 28,183%. Dan pada waktu yang sama, pada konsentrasi amonium sulfat 1,25% didapatkan konsentrasi etanol sebanyak 23,830%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tania Sagita Florensis. Kepada Gita, disilahkan. Bismillah, baiklah saya akan menjelaskan kurva pada slide 9 ini, yaitu kurva kadar etanol terhadap penambahan amonium sulfat dan lama waktu fermentasi. Dapat dilihat pada slide, line yang berwarna merah adalah kandungan 1% amonium sulfat, line berwarna hijau 1,25% amonium sulfat, dan yang line biru adalah 0,75% amonium sulfat. Dapat dilihat pada slide ini, yang akan kita perhatikan adalah kadar etanol yang dihasilkan dengan konsentrasi penambahan amonium sulfat di dalam reaktan. Fermentasi singkong karet dengan konsentrasi amonium sulfat 1% menghasilkan etanol dengan kadar paling optimum pada hari ke-7, yaitu 168 jam. Diduga pertumbuhan dan aktivitas Saccharomyces berada pada fase logaritmik, atau jika dibandingkan dengan fase pertumbuhan mikroorganisme, logaritmik ini adalah fase di mana
organisme berkembang dan tumbuh. Selama fase ini, pembiakan bakteri berlangsung cepat. Sel-sel membelah dan jumlahnya meningkat secara logaritma sesuai dengan pertambahan waktu dan adaptasi mikroorganisme di dalam lingkungannya. Kadar etanol yang sangat rendah dihasilkan pada hari kelima atau 122 jam, yaitu pada media dengan konsentrasi amonium 0,75% sebesar 9,53%. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, proses fermentasi adalah berjalan lambat karena kandungan gula dan nutrien di dalam media semakin sedikit, karena sudah dimakan oleh bakteri yang sebelumnya. Keadaan ini juga diduga disebabkan karena etanol sudah mengalami oksidasi berubah menjadi asam asetat, sehingga pH media menjadi turun dan aktivitas Saccharomyces menjadi terhambat. Oleh karena itu, proses ini dilakukan sebaiknya dengan wadah yang kedap udara atau terhindar dari oksigen. Faktor lainnya juga dapat mempengaruhi adalah adanya kontaminan seperti bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat yang mampu menjadi inhibitor dalam proses fermentasi, sehingga etanol yang dihasilkan sangat rendah. Inhibitor itu sendiri adalah yang menghalangi proses bertumbuh kembangnya mikroorganisme. Berdasarkan hasil fermentasi menunjukkan kadar etanol tertinggi yang diperoleh pada konsentrasi NH42SO4 atau amonium sulfat 1%. Pada fase ini, nutrien yang tersedia pada media dikonsumsi secara baik serta dihasilkan zat-zat metabolik secara maksimal pada fase ini. Atau dengan kata lain, mikroorganisme berkembang baik pada kondisi ini, di mana amonium sulfatnya 1% dan dengan waktu yang telah ditentukan. Mikroorganisme yang telah beradaptasi akan tumbuh menghasilkan mikroorganisme yang lainnya. Peningkatan konsentrasi amonium sulfat akan meningkatkan ion amonium dalam media. Selanjutnya, ion amonium akan menjadi sumber nitrogen digunakan dalam pembentukan asam amino, asam nukleat, dan protein sel. Baiklah, langsung ke slide 10. Kesimpulannya yang kita dapat dari penelitian ini adalah yang pertama, pertambahan amonium sulfat 0,75%, 1%, dan 1,25% masing-masing menghasilkan etanol dengan kuantitas tertinggi yaitu sebesar 23,233%, 28,183%, dan 23,830%. Yang kedua, waktu yang diperlukan mikroba untuk menghasilkan etanol dengan kuantitas tertinggi adalah 168 jam atau selama 7 hari, yaitu sebesar 28,183% pada penambahan amonium sulfat 1%. Penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.